Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Yangki melihat sorot mata Flower Milkwood, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Idiot. Anda," katanya, memelototinya. Kemudian dia membuang muka dengan dingin. "Kamu tidak semenarik Zilin. Permaisuri pasti tidak akan memintamu untuk menjadi permaisuri dalam waktu dekat." Yangki tertawa. "Kamu pikir aku ingin menjadi permaisuri bahkan jika permaisuri Joyflower sendiri menawarkan diri untuk menjadi pelayanku, aku akan menolak. Akhirnya, aku akan mengubah semua wanita dari istana Joyflower menjadi budak. Termasuk kamu." Flower Milkwood menggigil saat dia tiba-tiba mengingat situasinya saat ini. Meskipun Yangki membantunya memajukan kultivasinya, dia masih sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan dia maju 10 kali lebih cepat darinya. Jika segala sesuatunya terus berkembang seperti sekarang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana basis kultivasinya tidak mungkin dibandingkan dengan basis kultivasinya. Sesaat berlalu, dan dia hanya duduk dengan tenang dan menutup matanya untuk berlatih kultivasi. Mengamatinya, Yangki mengirimkan kanopi untuk menutupinya dan memastikan dia tidak berkeliling menyebabkan masalah di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia sangat berharga baginya saat ini. Fakta bahwa auranya sesuai dengan istana Joyflower berarti dia memiliki akses mudah ke gudang harta karun, di antara tempat-tempat lain. Tentu saja, sekarang dia memiliki 8 medali warisan Raja Immortal Slayer, kegunaannya berkurang dengan cepat. Tapi Yangki bukan tipe orang yang melupakan pelayanannya sebelumnya. Setelah menangani beberapa masalah di Myriad Worlds Monarch Chart, dia kembali ke gurun yang indah. Setelah mengalahkan semua iblis pengetahuan, dia memiliki pilihan untuk kembali untuk mendapatkan lebih banyak formasi dewa. Namun, setelah mendengar bahwa ada keilahian sejati di gurun yang indah, dia memutuskan bahwa dia akan lebih baik dilayani dengan tetap tinggal dan memastikan permaisuri Joyflower tidak mendapatkannya. Permaisuri saat ini adalah salah satu musuh terbesarnya. Melupakan fakta bahwa dia memperlakukan semua pria seperti babi atau guk-guk, masih ada fakta bahwa dia entah bagaimana telah mengambil Liv Dao Denir sebagai permaisuri. Itu adalah perkembangan besar yang benar-benar mengejutkan. Liv Dao Denir tahu banyak rahasia Yangki, termasuk fakta bahwa dia memiliki segel Legiun Dewa. Meskipun dia tidak pernah menyebarkan informasi itu karena dia berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Yangki. Dan jika dia akhirnya kehabisan pilihan, selalu mungkin dia akhirnya akan mengungkapkan informasi tentang segel Legiun Dewa untuk menyakiti Yangki. Yangki benar-benar harus waspada terhadap setiap gerakan putus asa. Untungnya, akan mudah untuk membuang identitasnya saat ini dan memalsukan kematiannya sendiri di gurun yang indah. Itu akan mengurangi banyak tekanan. Untuk saat ini, dia hampir bebas dari perawatan atau kekhawatiran. Liga Pertahanan Dao saat ini berada di tangan Orchid Purity, yang sebenarnya memperkuatnya setiap saat. Jika dia mati, di gurun yang indah, maka tidak akan ada yang bisa melacaknya, bahkan Proud Heaven pun tidak. Yang mengatakan, mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bermain-main dengan Liv Dao Denir sedikit. Mungkin dia bahkan bisa memberikan umpan dan mengubah seluruh situasi menjadi keuntungannya. Suara mendesing. Dengan itu, dia menuju lebih dalam ke gurun yang indah, menggunakan keinginan destabilisasinya untuk menyelidiki hukum alam dan struktur tempat itu. Rupanya, Katedral Indah yang legendaris adalah tujuan akhir, lokasi dewa yang sangat dibutuhkannya untuk menantang istana Joyflower. Itu juga akan membantunya mengambil formasi dewa yang tak terhitung jumlahnya lebih cepat. Gurun hanya menjadi lebih panas dan kering saat dia pergi. Ada beberapa makhluk yang hadir, benda-benda asli gurun yang terbiasa dengan sifatnya yang sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah melahap Kaisar Agung. Yangki berlari melintasi 1 atau 2 jenderal dewa sesekali. Dengan jentikan lengan bajunya, dia akan membongkar seni energi mereka dan memaksa mereka untuk menjadi orang percaya. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Agung dengan indeks kekuatan sekitar 20, meskipun beberapa memiliki indeks setinggi 40, 50, atau bahkan 80. Setelah menangkap sekitar 30 orang seperti itu, pasukan Kaisar Agungnya di Myriad Worlds Monarch Chart mencapai total sekitar 90. Klon pembunuh abadi berada di dunia dewa virtual, diapit oleh 71 patriark, dan aliran kepercayaan terus tumbuh lebih bermanfaat. Setelah kehilangan Liga Pertahanan Dao, kecepatan budidaya klon telah melambat secara signifikan, dan bahkan mungkin merangkak berhenti jika bukan karena menemukan medali warisan ke-8. Tapi sekarang dia sekali lagi maju dengan pesat. Tidak hanya indeks kekuatannya meningkat,
Tetapi Yang Qi juga bisa merasakan bahwa lautan kesadaran klon sedang mengembangkan hukum magis. Tentu saja, mereka tidak murni, tetapi memiliki noda hitam dari karma orang-orang yang memberikan keyakinan. Akhirnya, karma itu akan menyebabkan masalah besar. Yang Qi menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa masalah karma akan menyebabkan kesulitan dalam berurusan dengan pembunuh abadi raja yang dibangkitkan. Begitu saya mengalahkan istana Joy Flower, saya akan membunuh semua benih buruk dan mengambil kepercayaan dari semua orang untuk klon pembunuh abadi saya. Dengan hal-hal seperti itu di benaknya, Yang Qi terus berjalan di padang pasir sampai dia menemukan 3 wajah yang dikenalnya. Salah satu dari mereka tampak hampir seperti kerangka, yang lain tinggi dan kekar, dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang tampak seram. Mereka tidak lain adalah 3 iblis kejam, yang sekarang menjadi permaisuri Dewi Bunga. Karena itu, mereka tidak berada di gurun yang indah sebagai tahanan Jenderal Dewa. Rupanya, mereka menggunakan semacam harta magis atau benda dewa untuk terbang tanpa halangan. Saudara-saudara, semoga kita benar-benar beruntung dan menemukan katedral indah yang legendaris. Kata Ruthless Earthfin yang kekar. Setelah kita melakukannya, kita akan memperkuat tempat kita di antara para permaisuri, dan bahkan mencapai kemajuan yang spektakuler. Ai, kata pemuda berwajah seram itu. Sayang sekali kita hanya permaisuri Dewi Bunga. Anda hanya bisa begitu penting dalam posisi itu. Bukankah lebih bagus jika kita menjadi permaisuri-permaisuri bahkan permaisuri berpangkat rendah memerintahkan kekuatan dan otoritas luar biasa di luar? Apakah kamu bercanda tidak mudah untuk menjadi permaisuri-permaisuri? Untuk satu hal, basis kultivasi kami terlalu rendah. Iya, tapi bagaimana dengan Pang bernama, apa itu daun Daodenir? Dia memiliki basis kultivasi yang sangat rendah, bahkan di tingkat Kaisar Agung. Tetapi setelah dia ditangkap, permaisuri segera mulai menyayanginya. Rupanya, dia salah satu selir top sekarang. Bahkan ketika 3 iblis kejam sedang mendiskusikan lift Daodenir, seberkas cahaya muncul di depan mereka, yang darinya melangkah Yang Qi. Sebelum mereka bisa bereaksi, medan energi muncul darinya, menghalangi jalan mereka. Siapa kamu, kata Earthfin yang kejam? Beraninya kau menghalangi jalan kami. Aku percaya kalian bertiga baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Yang Qi berkata dengan senyum lebar. Kamu mengalahkan kekuatanku yang berlipat ganda, dan sepertinya bersenang-senang melakukannya. Tentu saja, itu hanya kekuatan ganda yang sangat sedikit. Oh, itu kamu. Ruthless Earthfin segera bersiap untuk menyerang Yang Qi, tetapi sebelum dia bisa, kerangka Ruthless Heavenfin mengulurkan tangan untuk menahannya. Mata berkedip-kedip dengan cerdik, Ruthless Heavenfin berkata, "Yah, siapa yang mengira bahwa seorang ahli top sepertimu akan bersembunyi di dalam kekuatan Istana Joy Flower? Bahkan Kasim Sunflower tidak memperhatikanmu, bukan apa sebenarnya rencanamu di sini?" Mata Yang Qi menyipit saat dia tersenyum. Rencana tidak ada rencana. Namun, kalian bertiga menyinggung saya, dan itu berarti satu-satunya nasib yang menanti Anda adalah kematian. Saya tidak melihat perlunya kita bertarung, Yang Mulia, kata Ruthless Heavenfin dengan tenang. Apapun rencanamu, mengapa tidak membiarkan kami membantumu? Kami adalah permaisuri Dewi Bunga. Jadi kami memiliki akses ke banyak informasi rahasia. Kamu hanya mencoba mengulur waktu, kata Yang Qi. Ngomong-ngomong, lihat apa yang aku punya di sini. Medali komunikasimu. Dengan penuh gaya, dia menghasilkan 3 medali komunikasi, yang sudah ditutupi dengan perisai berwarna porselen yang berkilauan, membuat mereka benar-benar tidak bisa dioperasikan. Mendengus dingin, dia melanjutkan, kusarankan kau tidak membuang waktumu mencoba bermain-main denganku. Anda tahu, saya sudah menyebarkan sulur saya ke seluruh istana Joy Flower. Lift Daodenir bekerja untuk saya, yang berarti bahwa saya memiliki permaisuri Anda sepenuhnya di bawah kendali saya. Apakah Anda benar-benar berpikir beberapa sampah seperti Anda memiliki hak untuk bertindak keras kepada saya? Apa 3 iblis kejam tiba-tiba menyadari bahwa ini akan menjadi situasi yang sulit untuk melarikan diri dari hidup-hidup? Desir. Tiba-tiba, Yang Qi menjadi kabur, muncul di depan kerangka Ruthless Heavenfin, yang menghindar ke samping dengan kecepatan yang spektakuler. 9 transformasi bayangan hantu. Sayangnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melarikan diri dari Yang Qi. Tiba-tiba, tangan Yang Qi menempel di kepalanya, menghancurkannya menjadi bubur, menghancurkan keilahiannya yang baru lahir, dan mengubahnya menjadi tidak lebih dari mayat yang jatuh ke pasir. Ayo pergi, kata 2 iblis lainnya, bahkan tidak repot-repot mencoba membalas dendam untuk rekan mereka yang terbunuh. Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan ledakan energi yang menghantam bumi Fin yang kejam, mencabik-cabiknya. Aggh,
Satu-satunya yang selamat adalah Ruthless Manfin, yang mati-matian menggali ke dalam tanah di bawahnya. Tersenyum dingin, Yang Qi melancarkan serangan telapak tangan lagi ke bumi. Namun, Ruthless Manfin tidak bisa ditemukan, tampaknya telah berteleportasi ke bagian yang tidak diketahui setelah menggali di bawah tanah. Tentu saja, Yang Qi telah mengizinkannya untuk melarikan diri, semua dengan harapan bahwa dia akan menyebarkan berita bahwa Liv Dao Denir ada dalam daftar gaji Yang Qi. Yang Qi merencanakan dua langkah ke depan. Pertama, dia menabur ketidakpercayaan antara Liv Dao Denir dan Permaisuri. Setelah itu, ketika tersiar kabar tentang gudang harta karun yang telah dirampok, dia akan memastikan Liv Dao Denir terlibat, dan Permaisuri akan lebih marah lagi. Tentu saja, Yang Qi perlu membersihkan semua formasi dewa lainnya sebelum itu terjadi. Yang Qi memiliki rencana yang bersarang di dalam rencana, dan sangat penasaran untuk melihat apakah Liv Dao Denir dapat mempertahankan statusnya sebagai Permaisuri setelah semua ini. Sudah lebih dari setahun sejak Great Necropolis muncul, dan sulit untuk mengatakan pertempuran berdarah apa yang telah dilakukan Liv Dao Denir, atau rahasia apa yang dia ketahui. Satu hal yang pasti, dia telah menjadi Permaisuri cukup lama untuk meningkatkan basis kultivasinya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, sangat mungkin bahwa dia sudah menjadi Kaisar Agung. Dia adalah yang keberuntungan abadi, kombinasi dari dua konstitusi khusus, yang membuatnya tidak kalah spektakuler dari Yang Qi, yang tak bernasib. Selanjutnya, Yang Qi memiliki kecurigaan yang mengganggu bahwa Liv Dao Denir telah membunuh dan mengasimilasi kakak sulung secundus. Kalau tidak, bagaimana darahnya bisa begitu murni? Dalam menjalin kemitraan dengan Liv Dao Denir, kakak sulung secundus telah mengundang serigala ke rumah seseorang, memastikan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mati. Kamu benar-benar pecundang, Liv Dao Denir, pikir Yang Qi. Dulu kamu adalah orang penting yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Tapi sekarang kau adalah permaisuri bagi seorang wanita. Saya harus mengatakan, saya sangat kecewa, dan saya mulai bertanya-tanya apakah layak untuk membiarkan Anda hidup. Mungkin lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu untuk mencegah frustrasi di masa depan. Kemudian lagi, banyak Kaisar Agung telah pergi ke Necropolis besar, hanya untuk dibunuh. Tapi Anda entah bagaimana membuatnya beruntung dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu melakukannya dengan bantuan semacam harta magis atau benda dewa. Pada saat itu, Yang Qi membuat keputusannya dia akan menangkap Liv Dao Denir dan mengungkap rahasianya sebelum membunuhnya. Tentu saja, sangat mungkin bahwa Permaisuri Joy Flower telah membantu Liv Dao Denir mendorong basis kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, dan Yang Qi perlu mengetahui detailnya sebelum dia melakukan hal lain. Dari apa yang dia pahami, selir yang disukai oleh Permaisuri Joy Flower akan berpartisipasi dalam kultivasi ganda Yin Yang. Tidak hanya akan memberikan kesenangan yang luar biasa, itu juga akan memajukan basis kultivasi kedua belah pihak, termasuk laki-laki. Itu adalah alasan lain mengapa pria akan dengan kejam berjuang untuk mendapatkan bantuan dari Permaisuri. Akhirnya, orang-orang seperti itu akan benar-benar terpikat pada proses itu. Itu hampir seperti kecanduan obat kuat. Lebih penting lagi, memajukan kultivasi seseorang dengan cara ini tidak membawa bahaya penyimpangan kultivasi. Pada akhirnya, kemungkinan besar Liv Dao Denir jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Permaisuri mungkin juga sangat diuntungkan. Dia telah memperoleh sebagian dari darah seorang yang berbahagia abadi, dan dia telah menerima sebagian dari energi vitalnya yang sangat kuat. Untuk seseorang dengan basis kultivasi serendah miliknya untuk diberkati oleh seseorang yang sekuat dia hampir seperti manusia fana yang diberkati oleh dewa. Terlepas dari seberapa kuat Liv Dao Denir, Yang Qi masih belum mengangkatnya ke posisi musuh di hatinya. Itu disediakan untuk Proud Heaven, Magister lain, dan Permaisuri Joy Flower sendiri. Aku perlu menemukan katedral yang indah dan mendapatkan keilahian itu. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan kekuatan dewa para raja dari Myriad Worlds Monarch Chart. Sebuah cakram besar muncul di depannya, yang menggambarkan Necropolis besar secara keseluruhan. Kemudian mulai memperbesar, bergegas ke depan sampai terfokus pada gurun yang indah. Ini adalah kekuatan yang baru dibuka dari Myriad Worlds Monarch Chart, yang disebut Godly Positioning System. Namun, saat dia menggambarnya, Yang Qi terkejut menemukan bahwa sesuatu di dalam Great Necropolis sebenarnya mengganggu efeknya. Karena itu, dia tidak dapat melihat banyak detail spesifik. Itu saja membuat jelas bahwa Great Necropolis adalah item pada level yang sama dengan Myriad Worlds Monarch Chart. 1. Tampaknya tidak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan hal seperti itu, menimbulkan pertanyaan apakah itu dibuat oleh Tuan yang berdaulat sendiri atau tidak. Tetapi jika itu adalah sesuatu dari penguasa yang berdaulat,
maka itu seharusnya memicu resonansi dari segel Legiun Dewa. Yang Qi tidak merasakan resonansi seperti itu, yang tampaknya menunjukkan bahwa nekropolis telah diciptakan oleh dewa tertinggi. Jelas, itu bukan King Immortal Slayer. Tetapi entitas lain apa yang ada pada tingkat yang sama itu lagi pula, bahkan Cruiser of Civilization, yang diciptakan oleh Lord of Civilization yang terkemuka, tidak dapat dibandingkan dengan Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi kekuatan Great Necropolis pasti melakukannya. Saat ini, sepertinya tidak ada yang mengendalikan Great Necropolis, yang berarti kekuatannya liar dan tidak teratur. Untuk saat ini, mungkin bagi Yang Qi untuk datang dan pergi di Great Necropolis dengan memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart. Tetapi jika Great Necropolis menentangnya, itu jelas tidak akan berhasil. Necropolis hebat ini adalah item dewa yang sangat kuat yang menyaingi Myriad Worlds Monarch Chart. Mungkin bahkan melampaui grafik. Bukan suatu kebetulan bahwa itu muncul di sini secara tiba-tiba. Mungkin sedang mencari pemilik baru, dan siapapun yang mendapatkan takdir yang tepat adalah orang itu. Intuisi Yang Qi memberitahunya bahwa Necropolis besar akan memiliki pemilik baru cepat atau lambat. Tapi siapa itu tidak mungkin untuk mengatakannya sekarang. Untuk saat ini, dia fokus pada Godly Positioning System sampai dia akhirnya melihat gambar berkilauan dari sebuah katedral di kedalaman gurun, hampir seperti Fata Morgana. Tampaknya bergerak ke sana-sini, seolah-olah tidak dalam posisi tetap. Dia fokus pada posisinya saat ini dan pusaran tiba-tiba muncul dan menelannya. Sesaat kemudian, dia berada di kedalaman badai pasir yang begitu kuat sehingga kemungkinan besar akan menghancurkan bahkan Kaisar Agung dengan indeks kekuatan sekitar 50 atau lebih. Pasir yang menjerit menggores energi empirean pertahanannya, meninggalkannya berlubang dan robek, tetapi dia dengan cepat menuangkan lebih banyak energi sejati ke dalamnya dan memastikan dia aman dari bahaya. Meskipun itu menguras energinya yang sebenarnya, cadangannya begitu dalam sehingga dia bisa menyimpannya selama bertahun-tahun tanpa perlu khawatir. Dia mengeluarkan raungan marah, menembak ke depan melalui pasir dan berubah menjadi sesuatu seperti naga kuning yang dengan cepat mencapai tangga menuju katedral. Dia tahu dia harus bergerak secepat mungkin untuk mengejar katedral. Katedral itu sebenarnya hidup, dan bergerak sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk dilacak. Itu juga tidak mungkin untuk dikejar, dan mengunci posisinya akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Sebuah ledakan terdengar saat kakinya mendarat di tangga, dan dia melihat ke dalam untuk menemukan bahwa itu benar-benar tanpa pasir. Seolah-olah seseorang telah menyapunya dengan sapu, atau badai pasir di sekitarnya menolak merambah katedral karena kekuatan dewa yang dikandungnya. Begitu Yang Qi mencapai katedral, dia melihat orang lain mendekat melalui badai pasir. Itu tidak lain adalah Zilin dan sesama selirnya. Mereka jelas telah mengerahkan upaya luar biasa untuk mencapai lokasi ini. Zilin adalah yang pertama melangkah ke tangga, dan segera melihat Yang Qi. Siapa ini, gumamnya? Yang Qi, yang mengenakan jubah pertempuran Legiun Dewa, telah lama membubarkan lingkaran batasan yang telah dipaksakan padanya. Sebaliknya, dia berdenyut dengan energi bijak yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Siapa kamu? Salah satu selir lain bertanya. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Siapa saya? Yang Qi tersenyum. Gurun yang indah adalah bagian dari Great Necropolis, jadi siapapun bisa datang menjelajahinya. Saya membutuhkan banyak usaha untuk menemukan katedral yang indah, dan saya baru saja akan masuk dan membersihkannya. Jadi, kamu orang luar, kata Zilin, mengibaskan kipasnya untuk mencegah selir lain melakukan apapun. Apakah kamu dari jalan kuno menuju dewa? Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, cukup ajaib bahwa Anda dapat menemukan katedral yang indah. Sebenarnya, saya tidak berpikir saya pernah bertemu orang seperti Anda di jalan kuno menuju dewa sebelumnya. Apa nama keluargamu yang terhormat dan nama pemberian yang terhormat? Tidak ada komentar, jawab Yang Qi. Selain itu, dari zaman kuno hingga sekarang, jumlah ahli jalan kuno menuju dewa sebanyak ikan mas yang melintasi sungai. Wajar jika Anda tidak tahu nama saya. Ngomong-ngomong, aku sadar bahwa Istana Joyflower menganggap gurun indah adalah milik mereka. Seluruh tujuan Anda adalah untuk mendapatkan keilahian di sini, bukan ya? Saya sangat ingin tahu apakah Anda akan berhasil. Kakak sulung Zilin, cukup mengobrol, kata salah satu selir lainnya. Orang ini jelas musuh. Kami membutuhkan banyak pekerjaan untuk menemukan katedral yang indah, dan kami harus membuang banyak item dewa untuk mengunci posisinya. Tidak mungkin kita bisa membiarkan dia menghalangi jalan kita. Bunuh dia. Jika dia berhasil mendapatkan keilahian, kita pasti akan kehilangan dukungan dari permaisuri dan berakhir lebih buruk daripada para Kasim. Selir lainnya mulai menyebar untuk mengelilingi Yang Qi. Sementara itu,
Yang Qi hanya menatap mereka sambil tersenyum. Untuk saat ini, satu-satunya orang di grup ini yang sedikit dia khawatirkan adalah Zilin sendiri. Tunggu, Zilin berkata saat dia mulai berdenyut dengan niat membunuh. Yang mulia, Anda benar-benar tampak seperti individu yang anggun dan agung. Seorang pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami mempertimbangkan kemampuanmu? Jika kamu datang ke Istana Joyflower, kemungkinan besar permaisuri akan menerimamu sebagai permaisuri. Anda akan memiliki posisi yang sangat tinggi, daripada kalah dengan menjadikan diri Anda musuh kami. Tanpa diduga, dia mencoba membuat Yang Qi menyerah begitu saja kepada mereka. Tertawa, Yang Qi menjentikkan lengan bajunya. Anda juga tampak seperti individu yang anggun dan agung, yang mulia. Seorang pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok, dan kecantikan yang lembut. Mengapa seseorang seperti Anda berkenan untuk bergabung dengan Istana Joyflower sebagai permaisuri pria? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bahan tertawaan di antara para pahlawan surga dan bumi? Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya? Kita pasti bisa mencapai hal-hal besar. Laki-laki harus maskulin, tapi di sini Anda menerima perintah dari seorang wanita. Ini benar-benar menggelikan. Kamu jelas tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Zilin dengan dingin. Bahkan para pahlawan harus tunduk pada orang-orang cantik sepertiku. Ini adalah kebenaran yang sederhana, meskipun Anda jelas tidak memahaminya. Sebenarnya, saya tidak berpikir Anda mengerti apapun tentang apa yang saya inginkan atau butuhkan. Jadi menyingkirlah dariku. Aku tidak akan membunuhmu, karena aku tidak pernah menodai tanganku dengan darah. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar keras kepala bukan? Nah, mengingat Anda meringkuk di balik rok wanita, saya kira saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Anda. Aku akan mengambil kemahadewaan itu, lalu mengubah permaisurimu itu menjadi pelayan wanita. Aku penasaran melihat ekspresi wajahmu saat itu terjadi. Apakah Anda akan sekeren dan setenang sekarang? Tanpa menunggu jawaban, Yang Qi berbalik dan menembak ke dalam katedral. Apakah kamu ingin mati? Zilin berseru dengan marah. Kamu bisa menghinaku, dan aku tidak akan marah. Tapi hina permaisuri, dan kamu mendapatkan hukuman mati. 1. Istilah yang saya terjemahkan sebagai Godly Positioning System memang mengandung istilah umum untuk GPS. Dan ya, saya sangat senang bisa memiliki GPS di cerita Xuan Huan. Apakah ini yang pertama? Haha. Pria cantik yang mudah marah tidak bisa dianggap enteng. Dan begitu Zilin mendengar Yang Qi menghina permaisuri Joyflower, dia menjadi marah. Konon, terlepas dari kemarahannya, dia masih terlihat keren dan tenang, dan tidak sedikit pun kejam. Faktanya, dia lebih seperti kupu-kupu yang berterbangan, pakaiannya beriak saat dia terbang mengejar Yang Qi dan menyerang ke arahnya dengan kipasnya. Tarian kupu-kupu yang hidup, katanya dengan santai, namun gerakannya dipenuhi dengan kekuatan tertinggi dari Yin dan Yang, menyebabkan energi empyrean pertahanan Yang Qi bergetar hebat sebelum pecah seperti porselen yang sebenarnya. Mata Yang Qi melebar karena terkejut, dia tidak pernah menyangka lawannya begitu cepat dan ganas. Dan gerakannya, meskipun seindah kupu-kupu, sangat berbahaya. Teknik jari berkabung tanpa akhir. Katanya, berputar di tempat saat dia mengandalkan seni energi 72 raja, khususnya, serangan jari dari King Mon Parting. Sebuah keinginan kebencian yang menyedihkan melesat, menuju langsung ke arah penggemar lawannya. Retakan, jarinya mengenai kipas, dan pakaian Zilin berdesir saat energi sejatinya menyebar ke sekelilingnya, menyebabkan dia ambruk menjadi sekumpulan kupu-kupu. Kemampuan apa itu? Yang Qi bergumam kaget. Bertentangan dengan harapan apapun, teknik jari berkabung tak berujungnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki meridian lawannya sebelum dia jatuh menjadi sekumpulan kupu-kupu. Teknik jari berkabung tanpa akhir, Zilin berkata sambil mengejar Yang Qi ke kedalaman katedral yang indah. Sejumlah kemiripan ilahi dapat dilihat di kedua sisi aula yang mereka lewati. Itu adalah ukiran batu kuno, dengan detail yang cermat, semuanya memegang senjata dan menginjak hantu dan dewa. Awan keberuntungan mengelilingi mereka, dan mereka begitu hidup sehingga mereka hampir tampak benar-benar hidup. Pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk melihat sekte atau organisasi apa yang mengukir mereka. Jadi, Anda memiliki teknik jari berkabung tanpa akhir dari seni energi 72 raja, kata Zilin. Sayangnya, saya dapat mengatakan bahwa itu tidak lengkap, dan tidak memiliki cukup keinginan berkabung. Tidak mungkin Anda bisa mendorongnya ke titik perpisahan abadi, apalagi duka sejati tanpa akhir untuk semua kalpa. Dengar, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk bergabung dengan Istana Joyflower. Kami memiliki salah satu senjata raja perpisahan berkabung di gudang harta karun kami, serta aula Istana Surga perpisahan berkabung. Jika Anda mendapatkannya,
basis kultivasi Anda akan meningkat dan teknik jari berkabung tanpa akhir Anda akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa yang kamu katakan? Jelas dia masih belum menyerah untuk mencoba merekrut Yang Qi. Di dalam, Yang Qi tertawa. Tidak pernah dalam mimpi terliarmu, kamu bisa menebak bahwa aku sudah mulai membersihkan gudang harta karunmu. Wajar jika Yang Qi tidak bisa melepaskan seni energi 72 Raja ke tingkat yang sama dengan 72 Raja tua. Raja berkabung tua telah berduka begitu dalam sehingga dia membenci semua yang ada di langit dan bumi, termasuk semua makhluk hidup. Begitulah cara dia mengembangkan teknik jari berkabung tanpa akhir yang kejam. Karena itu, diperlukan semangat berkabung dan kebencian yang tak terbatas untuk melepaskan kekuatan penuhnya, yang tidak mampu dilakukan Yang Qi. Namun, selama dia mendorong keinginannya ke tingkat yang cukup tinggi, dia bisa menjadi seperti dewa-dewa kuno, yang memiliki banyak wajah, termasuk yang mengekspresikan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Bagaimanapun, para dewa kuno sering memiliki 3 kepala dan 6 lengan, 4 kepala dan 8 lengan, atau bahkan 10.000 kepala, lengan, mata, dan mulut. Wajah masing-masing kepala itu akan menampilkan emosi yang berbeda, dan emosi yang nyata pada saat itu mereka tidak hanya dirancang untuk menyerang rasa takut ke dalam hati manusia. Menurut rumor, para Buddha di zaman kuno telah menyaingi legiun dewa dan dapat menggunakan emosi kemarahan sebagai mekanisme pertahanan. Sementara itu, perlawanan dari basis kultivasi Zilin luar biasa, memaksa Yang Qi mundur beberapa langkah. Kemudian, suara retakan terdengar saat dia mengeluarkan kupu-kupu dari meridiannya, yang melesat sebentar ke tempat terbuka sebelum menghilang. Luar biasa, kata Zilin. Kamu terkena Lively Dance of the Butterfly, namun dengan mudah menghilangkan Dream Butterfly True Energy. Kamu pasti sekuat beberapa kaisar agung. Zilin mengambil beberapa langkah ke depan dan aliran kupu-kupu menari yang indah terbang keluar, manifestasi energi sejati yang masing-masing seukuran telapak tangan. Yang Qi segera menyadari bahwa semua kupu-kupu dikemas dengan hukum magis, dan, dalam penerbangan mereka, mereka menciptakan formasi mantra yang akan membingungkan siapapun yang terperangkap di dalamnya. Pikirkan ini, kata Zilin. Aku akan memberimu sedikit lebih banyak waktu. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Joy Flower dan menjadi permaisuri. Pertimbangkan baik-baik. Energi sejati macam apa itu? Yang Qi berkata dengan dingin. Ini sangat ajaib, tidak seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Ini adalah seni sempurna dari Dream Butterfly dari dunia dewa, Lord of Dreams. Bahkan jika saya menjelaskan lebih detail, Anda tidak akan mengerti. Kultivasi Anda terlalu rendah. Saya akan mengulangi diri saya sendiri. Saya tidak akan membunuhmu. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk melarikan diri ke sini. Aku akan menangkapmu, membawamu kembali ke permaisuri, dan memaksamu untuk meminta maaf padanya. Kupu-kupu mimpi, pikir Yang Qi. Dia belum pernah mendengar tentang Lord of Dreams ini, tetapi siapapun dengan gelar seperti itu kemungkinan besar adalah dewa tertinggi. Bagaimanapun, seni energi ini jelas berada pada tingkat dewa tertinggi, dan tidak kalah dengan seni energi individu dari 72 raja. Itu saja sudah menunjukkan betapa mendalamnya kultivasi Zilin. Yang Qi merasa bahwa konvergensi keinginannya sebenarnya berada di level destabilisasi, jauh di atas level luar biasa. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Adapun indeks kekuatannya, itu lebih dari 1000, sedangkan Yang Qi hanya 280. Dengan keinginan destabilisasi, itu berarti Zilin hampir seimbang dengan Yang Qi. Tidak heran orang ini adalah permaisuri yang disukai permaisuri Joy Flower dan menguasai harem. Dia hampir seperti suami resmi permaisuri. 1. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa lepas dari formasi ini, kata Yang Qi. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya hitam kabur saat dia melangkah keluar dari formasi kupu-kupu. Yah, aku pergi, merasa seperti sedikit petak umpet di katedral ini. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang. Setelah dia, kata Zilin, tampak terkejut. Apa yang baru saja dia lakukan? Sejujurnya aku tidak percaya dia lolos dari formasi kupu-kupu impianku. Formasi itu mengubah kenyataan menjadi keadaan mimpi, dan menggunakan hukum magis Lord of Dreams untuk membalikkan dunia. Kebanyakan orang yang berlatih kultivasi berusaha untuk berkultivasi kebenaran, tetapi saya sebenarnya berkultivasi apa yang merupakan mimpi. Dengan memasukkan mimpi ke dao saya bisa mematahkan kebenaran dengan mimpi. Pada tingkat tinggi, saya dapat menggunakan mimpi untuk menciptakan kerajaan diri sejati. Meskipun tidak yakin dengan apa yang dia hadapi, dia tidak ragu-ragu untuk mempercepat dengan kecepatan tinggi dalam pencariannya untuk Yang Qi. Sekarang, dia menyadari bahwa lawan ini pasti sangat terampil.
Meskipun Yang Qi tidak memiliki indeks kekuatan yang sangat tinggi, dia jelas merupakan seseorang yang dipandang setara. Dan dia memiliki berbagai teknik yang membuatnya sulit untuk dinilai. Tampaknya satu-satunya cara untuk mencoba mengungkap rahasianya adalah dengan berbenturan dengannya lebih jauh. Katedral dipenuhi dengan labirin koridor, semuanya dilapisi dengan rupa ilahi. Itu adalah tempat yang membingungkan sehingga bahkan para ahli top kemungkinan akan tersesat di sana. Yang Qi menggunakan Myriad Worlds Monarch Chart untuk bepergian, pergi di antara alam semesta paralel yang berbeda untuk membuatnya lebih sulit untuk melacaknya. Lagi pula, dia tidak di sini untuk bertarung dengan Zilin, dia di sini untuk mendapatkan hadiah keilahian. Konon, interaksinya dengan Zilin memberinya pandangan awal tentang kemampuan permaisuri Joyflower. Bagaimanapun, mereka berdua pasti berlatih kultivasi ganda bersama. Indeks kekuatan orang ini lebih dari 1000, dan dia pasti memiliki keuntungan lebih dariku dengan keinginannya yang menstabilkan. Tetapi begitu saya mendapatkan keilahian itu, saya harus dapat meningkatkan indeks kekuatan saya untuk menutup celah. Maka dia pasti tidak akan cocok untukku. Dia terus menggunakan Myriad Worlds Monarch Chart untuk merencanakan arah ketujuannya, menuju lebih dalam ke katedral. Hal yang paling aneh tentang katedral adalah tidak ada harta di dalamnya, hanya rupa dewa. Dan patung-patung itu tidak menimbulkan fluktuasi apapun, membuatnya tampak seperti terbuat dari bahan biasa yang kemudian menjadi abadi. Yang Qi bisa merasakan jejak seni energi pada mereka, tetapi dia tidak tertarik pada mereka saat ini. Lagi pula, seni energi apa yang mungkin bisa melampaui kekuatan God Mammoth penghancur neraka? Itu ada, kemahadewaan. Ketika Myriad Worlds Monarch Chart akhirnya mengungkapkan lokasi keilahian, dia menarik Freedom Wings-nya dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pusat dari katedral yang sangat indah, dan lebih jauh lagi, pusat dari gurun yang sangat indah. Yang Qi menghilang ke dalam pusaran, lalu muncul kembali di depan altar besar yang ditutupi dengan simbol magis hitam. Jauh di dalam simbol, energi mengalir hampir seperti air, menciptakan stalaktit yang juga tertutup cairan. Yang Qi mengulurkan tangan dan membiarkan beberapa cairan menyentuh tangannya. Seketika, energi melilit erat di sekelilingnya, mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga darah mulai mengalir keluar dari semua pori-porinya. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, sistem penilaian kekuatan mengeluarkan peringatan yang berteriak. Bip bip bip, bip bip bip, kemahadewaan yang terpecah-pecah. Kekuatan yang luar biasa, jangan menyerap, bahaya, bahaya, bahaya ekstrim. Meskipun suara itu berbicara kepadanya, hati Yang Qi membengkak karena kegembiraan. Kemahadewaan yang terfragmentasi jadi, itu benar-benar bagian dari keilahian. Tidak heran itu dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan. Itu hampir menghancurkan meridianku. Kemahadewaan sebenarnya adalah energi intisari dari kehendak dewa. Daging dan darah dewa hampir seperti sampah dibandingkan dengannya. Bahkan setelah dewa yang kuat binasa, daging dan darah mereka mungkin membusuk, tetapi keilahian mereka benar-benar abadi. 1. Ada beberapa kerumitan yang terjerat dalam terjemahan di sini, terutama karena fakta bahwa kata-kata untuk kaisar dan permaisuri secara teknis netral gender. Penulis menggunakan kata formal untuk menggambarkan Zilin yang biasanya diterjemahkan sebagai permaisuri, kecuali itu hanya berarti pasangan dari penguasa kekaisaran. Yang Qi terkejut dengan kekuatan yang mengalir melalui darah dan meridiannya. Dalam beberapa hal, keilahian itu seperti burung perkutut yang menempati sarang murai, dan berusaha menghancurkan jiwanya dan energi sejatinya, yang akan mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, Yang Qi tidak takut. Saat energi sejatinya memperbaiki dirinya sendiri, dan daging serta darahnya terbentuk kembali, keilahian yang terfragmentasi bersinar dengan cahaya yang cemerlang, berubah menjadi sesuatu seperti pecahan kristal di telapak tangannya. Yang Qi tahu betul bahwa dia tidak bisa mengasimilasi pecahan itu. Saat itu memasuki dirinya, itu menyerangnya seperti pisau paling tajam. Jelas, itu tidak akan bermanfaat bagi kecakapan bertarungnya, dan akan membutuhkan lebih banyak penelitian sebelum dia bisa menggunakannya. Tunggu, bagaimana dengan mesin satu dewa, dia pikir. Memfokuskan perhatiannya pada mesin, dia bertanya, bisakah kamu membongkar pecahan ini dan menyerap tenaganya? Komputer fotonik segera memberikan tanggapan. Fragmen kemahadewaan murni ini memiliki indeks 1, dan berasal dari dewa kecil. Itu bisa diubah menjadi kekuatan. Mulai konversi. Suara berdebar bergema keluar dari hatinya, lokasi mesin satu dewa, saat itu mulai menghancurkan fragmen keilahian. Mesin mulai bergetar dan berdenyut dengan kekuatan dewa. Hampir seketika, Yang Qi dipenuhi dengan kekuatan yang jauh melampaui levelnya sendiri saat ini. Jika dia mulai melawan Zilin sekarang,
kekuatan Engine of the One God akan memastikan dia tidak mungkin kalah. Bagaimanapun, beberapa aspek mesin yang paling kuat sekarang online, termasuk sistem dewa kekuatan. Fragmen kemahadewaan yang berasimilasi. Mengisi cadangan daya, kekuatan sistem dewa online. Yang Qi menyaksikan mesin satu dewa mulai berubah di lubuk hatinya. Seolah-olah naga remaja ada di mesin sekarang, dewa surga kuno yang setiap napasnya menyebabkan kekuatan mengalir melalui Yang Qi. Itu adalah kekuatan yang, ketika dikombinasikan dengan energi sejatinya, dapat mengakhiri langit dan menghancurkan bumi, bahkan mendorongnya ke tingkat dunia dewa. Sistem dewa kekuatan dari Engine of the One God benar-benar memberikan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas. Sayangnya, itu bukan kekuatanku sendiri, pikir Yang Qi. Kecakapan bertarung saya jelas lebih luar biasa, tetapi tingkat kultivasi saya secara keseluruhan belum meningkat. Dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bahkan orang yang paling lemah pun bisa menggunakan kekuatan kapal perang besar untuk membantai makhluk abadi atau iblis. Tapi itu tidak membuat orang itu lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanya akan menguntungkannya secara pribadi jika dia mengasimilasi keilahiannya sendiri, kecuali dia tidak bisa melakukannya sekarang. Iya, ini hanya sebagian kecil dari keilahian. Kurasa aku harus menyerap semuanya ke dalam mesin satu dewa dan meningkatkan kekuatan bertarungku. Kemudian saya bisa membuka segel dan mendapatkan bagian penuh dari keilahian. Jika tidak ada yang lain, setidaknya Zilin tidak akan mendapatkannya. Dengan sistem dewa kekuatan yang diaktifkan, dia sekarang cukup kuat untuk melawan lawan dengan indeks kekuatan 7 atau 800. Tentu saja, itu akan menguras banyak tenaga jika dia melakukan itu. Potongan keilahian yang dia ambil hanya akan membuat sistem kemampuan ilahi yang lebih besar berjalan begitu lama sebelum habis. Dia menarik napas, dan dewa kekuatan muncul di belakangnya sebagai proyeksi. Itu adalah manifestasi dari kekuatan murni, tanpa kekurangan apapun. Kekuasaan adalah dasar dari segala sesuatu yang ada, dan tampaknya, tidak ada yang bisa berfungsi. Tiba-tiba, Yang Qi mendapat sensasi bahwa langit dan bumi dipenuhi, bukan dengan energi vital, tetapi oleh koneksi kekuatan. Kekuatan itu sendirilah yang membuat alam semesta berfungsi. Pergerakan matahari dan bulan, fungsi dao surga, kelahiran dan kehancuran alam semesta, genggaman gesekan, bahkan pergerakan daging dan darah, hingga partikel terkecil, semuanya membutuhkan kekuatan. Tampaknya, tidak akan ada kehidupan, tidak ada dao surga, tidak ada kekacauan awal, dan tidak ada keberadaan. Pada saat itu, Yang Qi menyadari bahwa kekuatan itu sendiri adalah hal yang paling agung dalam semua keberadaan. Pada saat yang sama, ia memperoleh pemahaman baru tentang keagungan God Mammoth. God Mammoth adalah ekspresi tertinggi dari kekuatan, perwujudan dari makna intinya. Dengan sistem dewa kekuatan diaktifkan, kultivasinya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka akan meningkat secara signifikan. 1. Dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi partikel-partikel di dalam dirinya semuanya bergerak, mengeluarkan kotoran yang muncul dari pori-porinya dan jatuh ke tanah di bawahnya. Kekotoran itu muncul di dalam dirinya saat dia menyerap intisari surga dan bumi selama latihan kultivasinya. Sejujurnya, orang akan mengumpulkan kotoran baik mereka berlatih kultivasi atau tidak. Bagaimanapun, semua orang bernafas, dan sebagai hasilnya, akan membawa energi roh ke dalam diri mereka. Adapun mereka yang berlatih kultivasi, ketika mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, energi roh akan membawa semakin banyak ketidakmurnian. Apakah itu di dunia fana, atau selama waktunya di dunia abadi, Yang Qi telah mengkonsumsi banyak pil abadi. Setelah dia menjadi seorang Godmid, dia menghilangkan semua kotoran yang menyertai mereka dan mulai mengkonsumsi pil dewa sebagai gantinya. Sayangnya, bahkan pil dewa mengandung kotoran. Ketika orang berlatih kultivasi, mereka naik ke ketinggian baru dan meninggalkan hal-hal masa lalu. Dengan pencerahan yang datang dengan memperoleh keilahian, dan juga setelah mengaktifkan sistem dewa kekuatan, Yang Qi sekarang mengambil kotoran masa lalu dan menghilangkannya, mendorong dirinya lebih dekat ke tingkat legiun dewa, dan lebih dekat ke kesalehan dan keilahian. Saat dia terus menyerap bagian dari keilahian, sistem dewa kekuatan bekerja dengan sangat keras dan struktur kekuatan muncul di dalam pikirannya. Kemudian, berkat keilahian, tubuh fisiknya mulai menyesuaikan diri dengan struktur kekuatan itu. Seolah-olah bentuk fisiknya adalah porselen di tengah api, lembut dan mudah dibentuk, tetapi perlahan-lahan menjadi sesuatu yang lebih murni. Pada akhirnya, dia mengalami transformasi mendalam di mana potensi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka meledak, membuatnya lebih murni dan alami. Dia tampak anggun dan tenang, seolah-olah bahkan gerakannya yang paling santai pun sangat cocok dengan dao surga.
Ada lebih banyak fragmen keilahian yang mengambang di sekitar altar, yang dia tarik ke dalam Engine of the One God, mendorong sistem dewa kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, ia memperoleh pencerahan baru, membantu basis kultivasinya. Meskipun indeks kekuatannya tetap pada 280, struktur tubuhnya sekarang berdenyut dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Faktanya, dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari dia ketika dia awalnya bentrok dengan Zilin. Sampai sekarang, tidak mungkin dia terluka oleh efek serangan kupu-kupu pria itu. Setelah Yang Qi mengambil semua bagian keilahian, altar menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, dipenuhi dengan simbol magis hitam yang seolah-olah berdenyut, bukan dengan kekuatan legiun dewa, melainkan kekuatan neraka. Terkejut, Yang Qi berpikir, apakah beberapa entitas neraka menyegel atau membunuh dewa di sini? Apakah benar-benar ada makhluk garang seperti itu di neraka? Simbol magis tampak dipenuhi dengan energi jahat yang ingin memiliki tubuh Yang Qi, memungkinkan semacam kutukan iblis dilahirkan kembali. Tentu saja, Yang Qi tidak takut dengan energi yang sangat buruk, terutama mengingat transformasinya beberapa saat yang lalu. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dirancang untuk melawan energi yang sangat buruk, dan dapat dengan mudah menghilangkannya. Karena itu, dia menahan diri untuk tidak menyerapnya, mengetahui bahwa mereka pada dasarnya adalah ketidakmurnian, sejauh yang dia ketahui. Dia hanya menginginkan kekuatan dewa murni dalam dirinya. Jelas, beberapa iblis-iblis neraka menciptakan simbol-simbol ini. Tapi siapa? Tepatnya, dia menggelengkan kepalanya. Syukurlah aku memiliki kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, jika tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan tanda segel di altar ini. Saat dia hendak melepaskan beberapa seni energi untuk membuka segel, beberapa aliran cahaya muncul. Itu selalu di jalan sempit yang bertemu musuh, dan tentu saja, itu adalah Zilin. Tampak terkejut, Zilin berkata, "Kamu lagi. Bagaimana Anda sampai di sini sebelum saya? Apakah ini tempat keilahian di segel?" Selir lain yang menemani Zilin menyebar mengelilingi Yang Qi. "Mari kita lihat kamu mencoba melarikan diri dari kami kali ini," kata salah satu permaisuri. "Kami memblokir pintu masuk ke altar ini, menjebakmu seperti kura-kura di dalam toples." "Menyerahlah," kata Zilin. "Tidak mungkin kamu bisa membatalkan tanda segel itu. Itu ditempatkan oleh iblis-iblis neraka yang membunuh dewa sejati. Keilahian disegel di sana sehingga dewa tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Dan bahkan jika Anda membuka segel, Anda tidak akan pernah bisa mengasimilasi keilahian." "Sialan," pikir Yang Qi. "Tepat ketika saya hendak membuka segel, orang-orang ini harus muncul. Jika saya tahu, saya tidak akan membuang waktu untuk sistem dewa kekuatan. Saya akan langsung menuju ke Mahadewaan dan khawatir tentang pencerahan nanti." Bahkan saat pikiran itu melintas di kepalanya, dia berkata, "Apakah kamu mengatakan kamu dapat membatalkan tanda segel?" "Tentu saja," kata Zilin. "Istana Joyflower telah melakukan banyak penelitian ke Katedral Indah selama 100 juta tahun terakhir. Untuk semua maksud dan tujuan, keilahian itu sudah menjadi milik kita. Kita hanya perlu mengambilnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kipasku ini adalah item dewa? Lihatlah gambar di atasnya. Tidak lain adalah lukisan God King Devil Quelling, yang dirancang khusus untuk menekan segala bentuk kejahatan yang celaka. Jadi, tentu saja itu bisa mengatasi tanda segel itu." "Berhentilah keras kepala, nak," kata salah satu selir lainnya. "Berlutut." 1. Ada sedikit istilah crossover di sini dalam kekuatan. Secara teknis, karakter yang saya terjemahkan sebagai kekuatan dalam sistem dewa kekuatan berbeda dari yang ada di kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Ketika Yang Qi mendengar kata-kata berlutut, dia hampir tertawa. Lagi pula, orang-orang yang menyuruhnya berlutut selalu berakhir dengan kematian. Dalam beberapa hal, kata-kata itu seperti kutukan. "Apakah kamu akan menyerah, atau aku harus memaksamu?" kata Zilin. "Aku tidak akan semudah itu padamu kali ini. Percayalah, Anda akan benar-benar berakhir menderita. Saat terakhir kali aku menggunakan seni energi kupu-kupu impianku padamu, aku hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatan penuhku. Mempertimbangkan keadaan saat ini, saya lebih dari bersedia menggunakan palu godam untuk menghancurkan kacang. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan." Dia membuka kipasnya, mengungkapkan adegan yang baru saja dia sebutkan beberapa saat yang lalu. Itu menggambarkan Raja Dewa yang menghancurkan iblis di bawah kakinya. Dia memiliki iblis yang dicengkeram di tangan dan mulutnya, dan iblis lainnya semuanya dibakar hidup-hidup. Jelas, itu bukan gambar yang dibuat oleh manusia, melainkan oleh dewa. Dari fluktuasi kekuatan yang muncul darinya,
Yang Ki dapat mengatakan bahwa itu akan dengan mudah dapat membuka tanda segel di altar, tetapi akan dihancurkan dalam prosesnya. Sebenarnya, saya sangat ingin tahu seberapa kuat kalian, kata Yang Ki. Mempertimbangkan peningkatannya berkat sistem dewa kekuatan, dan transformasi pribadinya, dia sebenarnya penasaran untuk melihat apa yang mampu dilakukan Zilin dan rekan-rekannya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut Yang Ki, dia mengirim 3 pedang terbang keluar, semuanya didukung oleh dao pedang Raja Pembunuh Kehidupan. Apa kamu benar-benar ingin kami membunuhmu? Zilin tampak terkejut melihat Yang Ki menyerang mereka. Dia juga marah, meskipun dia bukan tipe orang yang menunjukkan hal itu di wajahnya. Dia menjentikkan kipasnya, mengirimkan aliran kupu-kupu untuk dibanting ke energi pedang yang masuk, dan kemudian menghapusnya dari keberadaannya. Pertarungan Zilin tampak hampir seperti menari, namun dipenuhi dengan energi yang kuat dan niat membunuh yang kuat. Energinya seperti untaian sutra yang menyebar untuk mengunci Yang Ki sepenuhnya. Adapun Yang Ki, mampu mendukung teknik pedangnya dengan sistem dewa kekuatan membuat mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap tebasan pedangnya akan menghancurkan efek seni energi kupu-kupu mimpi, dan menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Selir lain yang hadir tampak tercengang, bahkan tidak pernah menganggap bahwa Yang Ki bisa sekuat ini. Itu tidak berarti bahwa serangannya sangat kompleks, tetapi lebih karena mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Faktanya, kebanyakan orang bahkan tidak akan bisa memblokir serangannya tanpa dipotong-potong. Sedikit kerutan terlihat di wajah Zilin, karena dia agak bingung dengan seberapa banyak kekuatan yang mengalir dari hati Yang Ki. Seolah-olah dia memiliki tubuh manusia, tetapi hati dewa. Ada sesuatu yang mencurigakan di hati orang ini, pikirnya. Itulah sumber dari semua kekuatan ini. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Lengannya berayun di udara di depannya, dan kupu-kupu berputar-putar untuk menutupinya. Kemudian kupu-kupu itu menyebar, dan dia tidak terlihat dimanapun, seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi salah satu dari mereka. Apakah dia benar-benar baru saja berubah menjadi kupu-kupu, pikir Yang Ki. Dia tidak tahu di mana Zilin berada. Jelas, seni energi pria itu telah mencapai titik kesempurnaan, melampaui Yang Ki dalam segala hal. Sesaat kemudian, Zilin muncul kembali, telah diungkapkan oleh God Legion Paradise saat dia mendekat untuk serangan lain. Hatimu adalah kuncinya, bukan? Dia berkata, itulah sumber kekuatanmu. Untungnya, saya kebetulan mengembangkan teknik sempurna yang disebut telapak tangan penghancur hati Raja Dewa, yang sangat cocok untuk berurusan dengan Anda. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari kehancuran total hatimu. Bahkan saat kata-katanya terdengar, telapak tangan Zilin terulur ke arah dada Yang Ki. Seketika, resonansi kuat tercipta yang membuat Yang Ki merasa jantungnya akan meledak. Yang Ki tidak panik, tetapi malah memanggil tangan satu dewa untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua telapak tangan bertemu, dan Yang Ki tetap di tempatnya sementara Zilin terhuyung mundur beberapa langkah, energi dan darahnya bergetar dan wajahnya sedikit memerah. Kekuatan seperti itu, serunya. Sayangnya, itu bukan Anda kekuasaan. Jika saya tidak salah, Anda memiliki item dewa di dalam diri Anda yang menyerap kekuatan eksternal dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat Anda gunakan. Sayangnya bagi Anda, kekuatan itu pada akhirnya akan habis. Jadi mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan sebelum kamu kembali ke keadaan sebelumnya. Zilin jelas seorang petarung yang sangat tanggap dan cerdik. Sangat licik, pikir Yang Ki, dan dia tidak bisa tidak mengagumi betapa cepatnya Zilin menyadari kelemahannya. Lagi pula, jika mesin satu dewa benar-benar kehabisan tenaga, maka dia hanya memiliki energi sejatinya sendiri untuk diandalkan. Secara teknis, Yang Ki mungkin bisa bertahan selama berbulan-bulan dengan apa yang telah dia ambil sejauh ini. Namun, selalu mungkin bahwa Zilin dapat memanggil lebih banyak ahli dari Istana Joyflower, misalnya, Bunga Matahari Kasim. Mereka bertarung bolak-balik untuk waktu yang cukup lama, mulai dari teknik telapak tangan hingga pedang, lalu serangan jari, tinju, dan kaki. Segala macam hukum magis dan teknik Tao digunakan. Dengan kekuatan dari mesin satu dewa, Yang Ki seimbang dengan Zilin, dan keganasan pertempuran mereka membuat permaisuri lain tidak mungkin ikut campur. Mereka benar-benar meringkuk di dekat altar, melakukan yang terbaik untuk menghadapi gelombang kejut dan fluktuasi kekuatan. Saat pertempuran berlangsung, Yang Ki merasa semakin nyaman menggunakan kekuatan yang begitu besar. Mempertimbangkan seberapa kuat lawan ini, itu adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan kemampuan tertentu yang dia tidak terlalu kenal, mendapatkan pengalaman nyata dengan mereka. Dia bisa memperbaiki kesalahan dan kesalahpahaman, mendorong seni energinya ke tingkat kesempurnaan yang baru. Ledakan. Pada titik tertentu,
dia melepaskan serangan tinju yang menyebabkan tekanan besar membebani dari atas, menyebabkan segalanya tenggelam. Namun, Zilin tidak tampak khawatir, dan melanjutkan pertarungannya yang seperti menari, terlihat sama cantiknya seperti biasanya. Melambaikan tangannya, dia melepaskan gerakan yang hampir terlihat seperti kaligrafi. Nyatanya, sebuah simbol magis muncul, yang tak lain adalah kata mimpi. Sesuatu seperti air pasang yang mengalir deras, dan Yang Qi tiba-tiba merasa sedikit pusing dan bingung, seolah-olah dia sedang bermimpi. Bahkan energi sejatinya menjadi lamban. Kemampuan apa ini, pikirnya, menarik dalam-dalam kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk mencoba mendapatkan kejelasan. Seolah-olah dia benar-benar dikelilingi oleh kabut, sampai dia tidak bisa melihat Zilin. Bahkan mata Mahadewa tidak bisa menembusnya, yang cukup mengejutkan. Kamu seharusnya bangga, kata Zilin dengan suaranya yang lembut. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan sutra hati impian yang luar biasa. Yang Qi hampir merasa seperti akan tertidur, dan kesalehan di dalam dirinya mulai melambat juga. Sutra hati mimpi agung. Satu mimpi yang berlangsung 1000 tahun. Dunia adalah mimpi, dan hidup sedingin musim gugur. Sutra hati impian luar biasa Zilin tidak ada hubungannya dengan seni energi, melainkan tentang kemauan. Itu bisa menjangkau dan mengendalikan aspek psikis dari entitas fisik apapun. Dalam sekejap mata, keilahian Yang Qi yang baru lahir terperangkap dalam mimpi dewa, mimpi yang akan bertahan 1000 tahun. Teknik yang cukup aneh, pikir Yang Qi. Apakah ini benar-benar waktu untuk memanggil kartu truf pamungkas saya? Tetapi jika saya melakukannya, tidak hanya itu tidak akan membunuh Zilin, tetapi dia juga akan menyadari bahwa saya memiliki segel Legiun Dewa. Dan jika dia memberitahu permaisuri, penyamaranku akan terbongkar dan kekacauan akan terjadi. Saat ini, Zilin masih tidak tahu bahwa Yang Qi adalah tawanan Jenderal Dewa, tetapi mengira dia berasal dari organisasi luar. Dan efeknya ditingkatkan dengan bagaimana Yang Qi mengubah penampilannya. Jika dia hanya mengambil keilahian dan melarikan diri, dia bisa terus mencoba naik melalui jajaran Jenderal Dewa tanpa ada yang lebih bijaksana. Tetapi jika segel Legiun Dewa miliknya terungkap, tidak ada keraguan bahwa dia akan diselidiki. Dan Liv Dao Denir pasti akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang dia. Liga Pertahanan Dao akan berada dalam masalah, dan bawahannya akan berada dalam bahaya besar. Jelas, itu bukan situasi yang ideal. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya membebaskan diri dari sutra hati mimpi yang menakjubkan ini? Lagi pula, dia sudah menggunakan kekuatan God Legion Paradise dan Myriad Worlds Monarch Chart miliknya. Saat Magnificent Dream Heart Sutra ikut bermain, Yang Qi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu adalah teknik yang sangat kuat yang menempatkan seseorang dalam keadaan mimpi, membuatnya hampir mustahil untuk membedakan antara ilusi dan kenyataan. Adapun Zilin, dia seperti dewa mimpi, entitas dengan kekuatan dan kendali tak terbatas. Sebagai penguasa dan pencipta mimpi, dia bisa menggunakannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya, Yang Qi tidak sepenuhnya dirugikan. Lagi pula, dia baru saja mengalahkan sejumlah iblis pengetahuan, dan memiliki kekuatan kemauan yang luar biasa. Jelas, dia tidak akan sepenuhnya terpesona oleh keadaan mimpi belaka. Kaisar Agung biasa yang menghadapi sutra hati impian agung kemungkinan akan melepaskan wilayah pribadi mereka, hanya untuk dibingungkan dengan pemikiran bahwa mereka sebenarnya tidak melakukannya. Itu pada gilirannya akan menyebabkan reaksi berantai dari kebingungan dan kesalahpahaman, merongrong keinginan mereka dan membuat mereka mudah diserang. The Magnificent Dream Heart Sutra adalah sihir yang sangat kuat yang diciptakan oleh Lord of Dreams, yang telah menggunakannya untuk mengalahkan bahkan Dewa Paramon lainnya. Dengan demikian, seberapa rentan Yang Qi terhadapnya? Tanpa menggunakan segel Legiun Dewa untuk membebaskan diri dari mimpi itu, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mencoba membela diri, yang akan membuang-buang waktu dan, akhirnya, kehabisan tenaga. Bahayanya hanya meningkat semakin lama dia terjebak. Jika saya bisa membuka tanda segel di altar, itu mungkin berhasil. Tapi energi yang sangat buruk di dalam pasti akan berusaha menguasaiku. Apapun yang diciptakan oleh iblis-iblis neraka, tanda penyegelannya pasti berada pada level yang sama dengan Legiun para dewa. Jika energi itu masuk ke dalam diriku, akan butuh waktu untuk menekannya. Jika saya tidak dalam situasi yang ketat, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi dengan Zilin menyerang saya seperti ini, merusak tanda segel akan mencari kematian. Pikirannya berputar ketika dia mencoba membuat rencana untuk melarikan diri dari sutra hati impian yang luar biasa. Desir, astaga, tiba-tiba, tangan Zilin muncul dari dalam kabut, menghantam surga Legiun Dewa, dan menyebabkan Yang Qi bergidik di dalamnya. Mengapa Anda berjuang, Yang Mulia?
kata Zilin. Jika aku terus menyerangmu seperti ini, kau pasti akan kehabisan tenaga. Dan Anda tahu apa yang terjadi kemudian. Meskipun dia dengan jelas memandang Yang Qi sebagai musuh, dia tidak menggunakan kata-kata arogan atau kutukan. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan sangat tenang, bahkan dengan sikap hormat. Dalam beberapa hal, dia adalah jenis musuh terburuk yang harus dihadapi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?